Kronologi hilang 5 juta kena penipuan segitiga. Aku baru balik dari tadi ketemu sama seller iPad dan ternyata ketipu. Ini kenapa jadi ASMR? Malah jadi ASMR. Oke, cerita dikit. Jadi tadi tuh kemarin tuh lihat iklan Facebook kan. Terus aku lagi cari-cari iPad gitu di Tokped, nggak nemu kan. Jadi di Facebook, wah ada yang murah nih gitu kan. Japri lah harga itu iPad Pro 2018 12,9 inci selular bonus Apple Pencil 2 sama keyboardnya, dan harganya cuma 5,2 juta. Wah kok murah kan, Japri kan. Ternyata lagi butuh duit gitu, makanya murah gitu kan. Yaudah COD kan, tapi orangnya lagi di luar kota, katanya namanya Wahyu, di sellernya tuh. Dia minta aku ketemuan di rumah mertuanya, yang ternyata tadi tuh di mana ya, deket Ujung Berung. Oh iya, pas mau pergi dia bilangnya gini, Mas Jalu, jangan bilang harganya 5 juta ya, kan kita dealnya 5 juta, karena dia bilang ke istrinya berapa, 8 juta gitu. Ntar istri saya marah gitu, saya lagi butuh uang banget, cuman istri saya nggak mau harga segitu. Ya udah, kata aku, gampang lah ya gitu kan, masalah istri suka bawel gitu, aku hafal banget lah gitu, emang suka gitu. Ini kok jadi bisik-bisik ya, ASMR, biarlah ceritanya ASMR ini. Udah tuh kesana kan, nyampe akhirnya benar tuh ada gitu, barangnya ada gitu kan. Nah di sana ketemu sama Mas Desta namanya, bukan Wahyu kan, Wahyunya lagi di luar kota. Sama Mas Desta, terus aku lihat-lihat kan, aku buka gitu, ternyata banyak gambar Mas Desta di sini. Terus aku tanya, ini emang dipakai ya? Kirain udah nggak dipakai gitu. Terus kan si Mas Wahyu tuh bilangnya si Apple Pencil ini nggak pernah dipakai sama sekali, itu belum pernah dipakai. Pas aku lihat tadi, si Apple Pencil itu udah yang pen tipnya tuh udah jelek gitu. Soalnya si iPad itu pakai Paperlike gitu kan, jadi buat ngegambar, jadi udah agak aus gitu. Dari situ udahlah gitu kan, aku mikirnya udahlah, nah ini mah kayak bonusnya aja gitu, udahlah nggak usah dimasalahin gitu. Cuman aku di situ dibanti-banti masih Mas Wahyu kan, jalan-jalan jangan mention harga kan gitu ke orang rumah sana gitu, di ceritanya di mertuanya gitu. Padahal itu tuh ya studio foto. Terus pas awal kesana tuh ada lagi ibu-ibu di situ tuh. Jadi aku tuh mikir, oh itu kali mertuanya gitu kan, nggak nyangka, nggak ngira, bener-bener nggak ngira. Dan gitu ternyata pas akhirnya dicek kan, aku tanya ini berapa gigabyte, 128 kan, sebelum aku pergi tuh. Makanya mau pergi, aku nggak mau yang 64 gitu kan, karena sumpek lah. Ternyata pas di sana, nah itu kejanggalan tuh, ngobrol kan masih Mas Destanya gitu kan, ini aku udah nggak bisa, kata aku pakai 64. Terus si Desta nyeletuk kan, loh ini kan 64 giga. Hah? Terus aku yang tapi Mas Wahyu bilang ini 128 gitu kan. Aku japri lah Mas Wahyu, ini kok 128, 64 katanya 128. Dia bilangnya, oh ya maaf, aku udah lama nggak pakai jadi lupa. Terus gimana Mas Jalu, nanya kan, udah suka enggak? Kalau emang pengen banget, aku bisa kurangin dah jadi 4.500.000. Wah langsung kan aku tuh yang, wah jadi 4.500.000, jangan bilang-bilang katanya gitu kan. Tetap itu tuh wanti-wanti itu, transfer lah aku. Bodohnya, ya Allah, transfer 4,5 juta. Nah beres tuh. Sementara si iPad-nya tuh udah diberesin sama si Mas Desta. Nah, dia tuh polos juga gitu ya. Jadi dia tuh posisi dalam ketipu juga, jadi kita tuh berdua ketipu. Yang Mas Wahyu bilang ke si Mas Desta sama yang ke aku tuh beda gitu loh. Dia tuh emang lihai banget. Jadi kayak ngehipnotis gitu loh. Kayak aku kira kita tuh kayak dibikin percaya aja gitu, ngikutin. Nggak tahu dia punya ilmu apa. Nggak tahu kita yang ilmu bodoh. Nah udah gitu tuh, oh ya udah transfer kan 4,5. Nah si Mas Wahyu tuh, wah kayak yang panik gitu ya, dia tuh nge-WA kan, wah Mas Jalu, ini ketahuan sama istri katanya gitu kan, 4,5 juta struknya ketahuan. Terus dia marah-marah, dia pengennya 8 juta gini, bla 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 aja. Loh gimana Mas Jalu, bisa nggak tolong transfer lagi 2,5, ntar aku liatin ke istri, terus ntar aku transfer balik gitu. Aku tuh yang, ini kenapa jadi riuh, kataku tuh. Aku tuh yang, aduh, untungnya duit aku tuh sisa 700.000. Jadi aku tuh punya duitnya cuma 5,4 juta. Dan itu 150 udah dibayarin ke Grab, karena Grab tetangga kan, terus aku minta tungguin gitu, terus jadi aku bisa balik lagi. Karena lumayan jauh dari Dago Bakar ke dekat Ujung Berung. Nah, udah gitu tuh, sisa duit aku tuh ya gitu, sisa pas udah transfer 4,5 tuh, sisa duit aku tuh tinggal 700 berapa gitu ya.
Terus si Mas Wahyu teh, ya udah nggak apa-apa, 500 aja gitu. Entah 1 juta dulu, kalau nggak salah 1 juta dulu. Terus aku, ini aku nggak, udah nggak punya, cuma segitu kata gue. Ya udah 500 aja katanya gitu ya. Aku liatin buktinya, duit aku cuma 700 lagi gitu. Aku tuh bodoh, bodohnya aku transfer lagi dong, transfer lagi. Udah gitu, nah udah transfer lagi kan beres kan, udahlah gitu. Ini si iPadnya tuh udah jadi milik aku, udah si Mas Desa tuh udah ngeriset terus aku udah masukin apa, iCloud semua gitu ya, udah nama aku gitu, udah pakai Face ID aku, udah semua, udah tinggal diambil pulang, tinggal nunggu si Mas Wahyu confirm udah dibayar, oke. Baru aku pulang gitu, tinggal gitu. Ternyata aku langsung, ini mah penipuan kata aku. Terus aku keluar dulu, ngobrol sama si bapak supir yang bapak Grab. Pak, kayaknya aku ketipu gini bla 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 gitu ya, cerita. Nah terus udah aja masuk lagi kan. Terus aku udahlah, ke si Mas Destanya aku bilang aja, Mas Desta, sekarang kita buka-bukaan, kayaknya kita kena musibah kataku gitu kan. Kayaknya kita kena musibah, sekarang buka-bukaan. Ini Mas Desta tuh sama Mas Wahyu tuh teman kenal di mana kataku itu. Kenal di Facebook katanya. Hah? Kenal di Facebook? Kataku, belum pernah ketemu sama sekali. Belum. Kok bisa-bisanya kataku percaya sama orang gitu kan. Jadi maklarin lah gitu, jadi caloin barangnya gitu kan. Dia kan bilang ke si Mas Destanya, dia tuh bayar. Dia tuh mau beli seharga 9,25 juta. Sementara ke aku jualnya 5,2. Jadi udah nggak masuk gitu loh. Dan dia ke si Mas Desta sama bilang gitu juga, jangan bilang masalah harganya katanya. Soalnya dia mau ngambil profit dari 9,2 juta itu jadi 9,4 gitu berapa lah. Nanti teman-teman aku mau ke sana periksa barangnya katanya gitu. Aku tuh dibilang temannya si Wahyu gitu loh. Kata si Wahyunya ke si Mas Desta. Padahal aku nggak kenal. Dan si Mas Wahyu bilang ke bahwa si Mas Desta itu saudaranya gitu loh. Apa itu tuh rumah mertuanya kan gitu loh. Jadi kita berdua tuh dari awal tuh pada diem aja gitu, nggak masalahin, nggak ngomongin harga, nggak nanya gitu, karena disuruh si Mas Wahyu itu loh. Gitu, karena takut ntar ketahuan bla 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 lah. Itu kuncinya, jadi kita tuh diem-dieman baik gitu, percaya aja gitu kan. Pas aku bilangin, ini dia jual 5,2 juta ke aku, 5 juta gitu. Dia dijual 5,2 di Facebook Marketplace, aku liatin buktinya. Oh kaget kan si Mas Desta. Oh 5,2 juta. Ini kan 9,2 juta katanya. Ini buktinya kata si Desta kan, si Mas Desta. Ada di OLX gitu. Nah, dia liatin. Oh ternyata memang mahal kan. Ya iyalah mahal harusnya. Akunya aja yang serakah. Pengen barang murah tapi banyak gitu kan. Kita akhirnya kebuka aja semua gitu bahwa kita tuh ketipu. Wah aja panik lah di situ. Wah pusing aku. Ya pokoknya mah ujung-ujungnya gitu. Ya akhirnya ya udahlah. Ya udah gimana lagi kan ya. Ya aku ke si Mas Desta, ini mah aku ketipu uang hilang 5 juta gitu kan. Tapi Mas Desta masih aman, ini barang masih ada kataku, iPadnya masih ada. Aku nggak akan ambil kan gitu, karena memang bukan punya hak aku walaupun aku udah bayar gitu kan. Ya mungkin dia lega, cuman dia kan nggak enak ya ngeliat aku ketipu gitu loh. Jadi dia kayak yang orang Sunda mah jadi ketempuhan gitu disebut nanti. Dia merasa bersalah juga, dia kasihan juga sih. Ya itu guys, pelajaran. Jadi ya pada akhirnya ya udahlah gitu ya, cuman duit ini gitu. Padahal itu duit segitu-gitunya dari aku udah nunggu setahun 2 tahun. Cuma 5 juta berapa gitu. Terakhir kemarin pas mau lebaran tuh si label tuh transfer segini dulu ya, dia transfer 5 juta. Padahal harusnya totalnya tuh 17 juta kalau cuma 15, belum lagi update yang lain, belum pada ditransfer gitu. Udah telat setahun 2 tahun gitu, lupa lu. Pas turun duitnya nggak lama hilang dalam sekejap. Ampun bener. Jadi mungkin emang tegurannya guys. Jadi kemarin tuh kan aku yang istilahnya pas dapat duitnya, ntar dulu lah zakatnya, ntar dulu lah sedekahnya. Nah itu biasanya aku tuh kalau dapat duit langsung dijakatin gitu, sedekah apa tuh ke kitabisa.com tuh biasanya gitu, yang gampang aja. Mungkin aku disuruh bersyukur dengan apa yang aku punya sekarang, disyukurin dulu sebelum pengen ini pengen itu lagi gitu kan. Ya udah kita pamitan tadi pulang, terus aku minta doanya aja lah kata aku, biar dilancarin royalti aku gitu, tolong minta doanya aja gitu biar kegantiin. Ya udah gimana lagi guys. Jadi hari ini ketipu, ambil hikmahnya aja. Nama aku kan tengahnya hikmat. Jadi harus selalu bisa ngambil hikmah dari semua masalah gitu. Wah aku tipu, terus kayaknya si ibu marah gitu, ngomong. Ternyata enggak, jadi justru dia nenangin, ibu nenangin. Jadi udah gitu, nggak usah ridho aja gitu, udah gimana lagi gitu lah.
Aku alhamdulillah sih ya punya orang tua tuh, mau bapak atau ibu, jadi kalau masalah ginian gitu jadi tenangin gitu, jadi kakunya juga udahlah gitu. Lagian aku tuh udah biasa bokeh guys, beneran. Jadi sekalinya gak ada duit tiba-tiba blok gitu, ya udah gitu. Udah biasa. Tadi juga masih bapak, ada saya mah udah biasa bokeh, jadi udah nggak usah dimasalahin gitu. Jadi kemarin kayak duit 5 juta teh kayak yang bukan punya aku gitu, kayak yang dititipin udah aja. Kata si bapak teh, ini mah jauh-jauh 13 kilometer dari Dago ke Ujung Berung, ke dekat Ujung Berung cuma nganterin duit orang. Iya benar kata, bukan milik aku, itu mau duit orang lain gitu. Ketawa-ketawa aja. Sekarang aja ini bisa selonjoran tuh di kasur tuh, bisa selonjoran. Santai aja lah gitu, ya udah gimana lagi, udah nggak akan balik itu duit. Yang 5 juta ya udah apa-apa gitu, ntar dapat 50 juta, mantap. Bismillah aja lah, jadi semua royalti aku turun akhirnya gitu. Emang harusnya udah puluhan juta, cuman ya gitu telat semua. Aku tuh cuman butuh beli MacBook Air atau MacBook Pro M1, nggak M3, M1 yang udah 4 tahun, yang second juga nggak apa-apa. Cuman duitnya tuh nggak nyampe aja, karena suka nggak sabaran. Nah itulah, karena aku tuh nggak sabaran gitu, aduh tuh duit takut kepake lagi gitu, biasanya gitu. Udah beli iPad dulu gitu, soalnya dulu kan pernah punya iPad juga kan, dan kepake gitu, aku ngedit video di situ, bikin musik di situ, ngegambar di situ gitu kan. Jadi istilahnya bukan yang cuman buat nonton Netflix gitu, enggak, emang kepake buat kerja si iPad itu, hampir sama kayak MacBook sih gitu, cuman nggak bisa berat, nggak bisa dipakai plugin yang berat-berat, emang nggak ada gitu, bisa nggak ada kayak kontak plugin gitu, nggak ada, nggak bisa gitu. Yaudah guys, sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya kali ya. Aku nggak janji mau vlog terus sih, cuman ini mah kasus khusus, special case yang aku bikin ini. Udah doain aja, ntar mungkin aku bakal ya mudah-mudahan bisa rajin posting lagi, mungkin cerita-cerita aja kali ya, mungkin aku bikin podcast aja kali ya. Ini alatnya udah ada, bisa bikin podcast sebenarnya, bisa bikin ASMR. Oke, sampai ketemu lain waktu, bye bye.